Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib 29. Memahami perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia di tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai dengan alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara. Sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Istilah wanita dan perempuan nampaknya memang hanya sebatas persoalan sinonim semata. Namun, jika diruntut lebih dalam atau dalam sejarahnya, ternyata memiliki konotasi atau makna yang berbeda. Kendati bagi beberapa perempuan itu tidak menjadi soal dan tidak perlu diperdebatkan. Padahal dalam bahasa Sanskerta, kata wan itu artinya adalah nafsu, sehingga wanita artinya yang dinafsui atau objek seksual. Sedangkan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Maka secara simbolik menggunakan istilah perempuan rasanya lebih pas ketimbang wanita, lantaran atau disebabkan dari konotasinya yang negatif tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bukunya, kita intro dulu. Oke, bukunya ada di samping kiri aku. Bisa teman-teman lihat. Warna dasar coklat dengan ada gambar perempuan dan perbedaan dalam menggunakan kerudung atau bahkan ada yang tidak berkerudung. Mungkin pesan yang ingin disampaikan dari penulis Kalis Mardiasih dari cover bukunya adalah perbedaan tidak boleh diperdebatkan karena perbedaan adalah sunnatullah itu sendiri. Muslim yang diperdebatkan karya dari Kalis Mardiasih adalah sebuah kumpulan esai yang menggugah pikiran tentang perempuan. Dengan gaya penulisan yang tajam dan provokatif, Kalis Mardiasih menawarkan perspektif yang berbeda dari yang lain mengenai isu-isu perempuan di zaman masyarakat modern. Buku ini terdiri dari 26 esai yang kesemuanya bertemakan perempuan, termasuk dalam teknologi terhadap jilbab, pandangan terhadap UU PKS, bisnis identitas melalui kerudung di era globalisasi, dan pentingnya empati dalam hubungan antar individu, baik laki-laki perempuan ataupun perempuan dengan perempuan. Kalis Mardiasih menampilkan
gaya penulisan intelektual namun mudah dipahami bagi orang-orang awam atau masyarakat awam. Argumentasi dalam esai-esai yang ditulisnya disajikan dengan data dan contoh yang real, disertai dengan kutipan dari berbagai sumber yang terpercaya. Nah, buku ini berisikan narasi yang dibangun melalui interaksi individu dan masyarakat, serta bagaimana perubahan dalam satu aspek dapat mempengaruhi aspek yang lain. Pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya kesadaran diri dan pemahaman terhadap dinamika sosial untuk merawat kebinekaan ataupun Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai contoh, tulisan ketiga tentang jilbabku bukan simbol kesalihan. Kain penutup kepala yang dimiliki perempuan muslimah ini memang bukan sebuah barang asing di media massa, baik di Asia, Eropa ataupun seluruh dunia, seperti itulah. Banyak industri kelas dunia kini melirik penggunaan model berjilbab ataupun berkerudung untuk menyukseskan hasrat bisnis. Seperti yang dikeluarkan oleh L'Oréal Paris yang menggait YouTuber Amenakin, peraturan yang dikeluarkan pengadilan Eropa melarang pekerja menggunakan pakaian yang memuat simbol pemikiran ataupun agama, contohnya kerudung. Nah, utamanya di lingkungan profesional. Dalam hal ini, syukurlah Perdana Menteri Inggris masih cukup lunak ataupun soft dalam mengakomodasi desakan para aktivis HAM untuk memberikan hak mereka para pekerja muslim yang mengenakan kerudung. Dalam kolom majalah berjudul "OK in Magazine No Going Workplace", Humairah Hanif memungkasani opininya dengan kalimat, "So please starting accepting me for what is in my head rather than what is on it." Kalimat ini terdengar depresif. Humairah sedang ingin meminta masyarakat Inggris untuk melihat isi otaknya ataupun pikirannya dengan tanpa mengenakan kerudung di kepalanya. Artinya, benar bahwa kerudung adalah identitasnya sebagai muslim, tetapi kerudung menurut Humairah tidak mewakili kesalehan, moralitas, atau gerakan perlawanan tertentu layaknya Iran pada tahun 70-an. Nah, lebih lengkapnya bisa teman baca di buku ini. Buku Khalis Mardiasih, bukunya Khalis Mardiasih yang berjudul Muslim yang Diperdebatkan. Itu adalah salah satu pembahasan di dalam buku tersebut tentang kerudung ataupun jilbab. Mungkin itu saja dari aku untuk review buku kali ini. Bila ada lebihnya ataupun kurangnya, bisa teman-teman like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.